Yang kita ketahui secara bersama bahwa Bapak Bupati telah melakukan asusila dengan sekretaris desa Bapak Kepala Desa telah melakukan asusila dengan sekretaris desa teman-temanku sekalian. Untuk itu kami menekankan ketegasan kepada Bapak Bupati agar kiranya menyatakan sikap dengan dinas sosial yang hari ini masih menjabat sebagai kepala desa teman-temanku sekalian. Sementara sudah ada benang merahnya dari pihak kepolisian bahwa Bapak oknum kepala desa sudah distatuskan sebagai tersangka teman-temanku sekalian. Untuk itu kami tidak mau banyak bicara, kami hanya ingin datang dan bertamu kepada Bapak Bupati. Kalau kemudian nanti tidak dibuka pagar, maka jangan salahkan kami ketika kami akan menerobos masuk teman-temanku sekalian. Sekali lagi kami tekankan kepada masa aksi, jangan pernah takut dan gentar teman-temanku sekalian. Sebab kita adalah orang-orang yang bukan mendiamkan kesalahan. Sebagai manusia, kita harus mengingatkan satu sama lain. Yang baik kita harus baik, yang jahat kita harus katakan jahat teman-temanku sekalian. Jangan kita seolah-olah mendiamkan kejahatan dalam bentuk kejahatan teman-temanku sekalian. Untuk itu, saya serahkan kepada koordinator lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup bersaksi, hidup bersaksi. Ya, terima kasih bapak-bapak polisi, bapak-bapak dari Satpol PP, pemerintah Kabupaten Bualemo yang telah menerima kami dengan baik. Walaupun di tengah-tengah kesibukan untuk kepentingan masyarakat umum, namun bapak-bapak masih bisa juga menerima kita, menerima aspirasi kita. Aspirasi kita bukan aspirasi untuk menghujat, aspirasi kita bukan aspirasi untuk mencarikan kesalahan orang lain. Namun hari ini kami menyampaikan apa yang ada dalam hatinya kami, yang terjadi di desa Diloate, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo. Kejadian tersebut sejak dari tahun 2020 sampai hari ini tahun 2022. Dan alhamdulillah di Polres Bualemo, di bagian UPPA, masalah kasus perselingkuhan dengan oknum sekdes kepala yang ada di desa Diloate sampai saat ini masih tetap kepala desa tersebut masih menjabat. Mungkin kepala desa merasa bahwa hukum itu bisa dia beli. Mohon maaf, ada di sini bapak-bapak penegak hukum. Hukum itu tidak bisa dibeli. Hukuman itu tidak bisa dibeli. Saya yang pernah merasakan bagaimana itu orang yang hebat, tapi ketika saya melakukan kesalahan, saya 2 kali masuk penjara karena kesalahan saya. Jadi seorang warga negara yang baik harus patuh dan tunduk kepada aturan, kepada hukum, kepada undang-undang, siapapun yang melakukan kesalahan. Hari ini saya menyuarakan apa yang terjadi di kepala desa di Diloate, telah melakukan hubungan intim dengan istri orang, melakukan hubungan perselingkuhan dengan istri orang, sampai hari ini belum tuntas di pemerintah daerah. Seharusnya pemerintah daerah, khususnya Bapak Bupati, telah mengeluarkan SK pemberhentian secara permanen. Bukan Pak Bupati hanya mendiamkan diri, bukan pemerintah daerah hanya membutakan mata, bukan pemerintah daerah hanya banyak urus-urus perjalanan dinas ke Manado, perjalanan dinas ke Jakarta. Hari ini kita lagi kritis dengan anggaran banyak yang sudah dikerapti oleh oknum-oknum pejabat daerah. Namun hari ini juga masih banyak juga yang mempergunakan uang rakyat. Daripada kita melakukan perjalanan dinas yang tidak berguna buat masyarakat, lebih baik kita keluarkan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan hanya mencari judul. Konsultasi bintek, apa itu bintek? Sampai hari ini hanya kebanyakan bintek, bintek, dan bintek, tapi tidak ada realisasi di masyarakat.
maka apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah cermin oleh kepala-kepala desa yang menggunakan anggaran sekian triliun, sekian miliar per desa. Ratusan triliun yang dikeluarkan ke negara, ke desa-desa yang ada di Provinsi Gorontalo, namun habis dipergunakan, dia terindikasi hanya dipergunakan untuk melakukan berfoya-foya, bersenang-senang dengan istri orang lain yang bukan istrinya. Inilah yang terjadi hari ini. Maka saat ini kami meminta kepada Bupati, apabila tidak menemui kami, apabila tidak melakukan putusan untuk mengeluarkan SK pemberhentian kepala desa di atau kecamatan Pakuyaman, maka hari ini kami akan tidur di kantor Bupati. Kami akan bikin dapur umum, kami tidur di kantor Bupati. Untuk itu kami harap kepada Bupati, kepada Sekda yang koordinasikan di awal, mohon diterima kami, mohon diterima kami Pak Sekda. Sebelum sholat badah lohor kami diterima. Kami hanya membicarakan dua kata saja jawaban Sekda dengan Pak Bupati. Dikeluarkan SK pemberhentian hari ini atau tidak? Karena tidak perlu lagi ada kajian, tidak perlu lagi ada rapat pembina desa, sebab masalah tersebut dari tahun 2020, 2021, 2022 tetap belum tuntas. Pemerintah daerah sudah tahu, Bupati Buah Lemo sudah tahu, tapi seakan-akan mendiamkan diri. Jangan kita hanya pusing dengan anggaran karena memikirkan paket proyek, kita mendapatkan bid proyek atau mendapatkan komitmen. Akhirnya tuntutan rakyat, aspirasi rakyat ditiadakan, tidak dipedulikan, disampingkan. Untuk itu mohon maaf kepada bapak-bapak polisi, bapak-bapak Satpol PP, apa yang saya sampaikan adalah saya rasakan, apa yang saya sampaikan adalah rakyat rasakan. Hidup rakyat, hidup rakyat. Apa kita masih mau dipimpin oleh kepala desa yang melakukan perselingkuhan kepada istri orang? Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya tanyakan, Bapak Bupati ada nggak? Bupati ada nggak? Iya, sana ya, ada ya fotonya ya. Kalau kemudian kita masa aksi diterima dengan baik, kalau kemudian Bapak Bupati tidak mau berhadap-hadapan dengan kita, masa saya tanyakan kepada masa aksi, mau tidak kalau kita masuk ke dalam sana? Mau tidak kalau kita masuk ke dalam sana? Iya. Maju satu langkah ke depan. Iya. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa hari ini kami datang dengan nama Bapak Bupati, bahwa hari ini kami datang menunjuk membawa aspirasi rakyat Bapak Bupati. Jangan pada saat momen pemilihan, momen politik dan lain sebagainya, Bapak Bupati dor-dor mau ketemu dengan rakyat Bapak Bupati, tetapi kemudian pada saat menjabat, pada saat sudah terpilih seperti dengan hari ini, tidak mau bertemu dengan kami Bapak Bupati. Saya ingatkan kepada Bapak Bupati bahwa Bapak Bupati masih ada kepentingan politik ke depannya. Hari ini kami rakyat Bapak Bupati, hari ini kami masyarakat mau datang langsung menghadap kepada Bapak Bupati. Saya tanyakan, ini Bupati ada nggak? Bupati mau keluar nggak? Iya. Kalau nggak mau keluar, kami sendiri yang masuk ke dalam. Ya, ini gedung dibangun dari uang rakyat ya. Ini gedung dibangun dari uang rakyat ya. Jadi jangan takut. Kita hanya bertamu kepada di gedung kita, di gedung yang kita bangun dari uang-uang kita, Bapak Ibu sekalian. Iya, saya tegaskan sekali lagi, jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berani melukai masa aksi ya. Sebab perlu Bapak Ibu ketahui, jikalau darah sudah menjadi pancar perjuangan kita hari ini Bapak Ibu sekalian, maka nyawalah kami siap korbankan nyawa sebagai akhir dari perjuangan kita Bapak Ibu sekalian, demi tercapainya tujuan kita hari ini. Ingat,
bahwa kepala desa di luar atau hari ini sudah melakukan kasus asusila. Bapak Ibu sekalian, pimpinan, seorang pemimpin harusnya mampu menjadi figur. Bapak Ibu sekalian, seorang pemimpin harusnya mampu menjadi contoh. Bapak Ibu sekalian, tapi apa yang terjadi hari ini bahwa kepala desa bila atau Bapak Ibu sekalian sudah melakukan kasus asusila terhadap sekretaris desanya. Bapak Ibu sekalian, maka hari ini masyarakat yang peduli. Ya, ini Bapak Bupati mau keluar nggak? Iya, masa aksi saya minta satu langkah ke depan masa aksi. Kalau Bapak Bupati tidak mau keluar, kita sendiri yang masuk. Ya. Pak, sambut kami Pak. Pak, ada di janji itu melalui kami Pak. Iya. Kami tidak akan bikin keributan Pak. Keluarkan Pak Bupati Pak. Pak, tidak bisa Pak. Hargai Pak. Iya. Saya minta silakan di live ya, apabila ada aparat-aparat yang melakukan aparat-aparat yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan kekerasan, saya minta tolong di live di media-media sosial ya. Iya. Sekali lagi kami panggil Bapak Bupati untuk kiranya mau berhadapan bersama kita Bapak Bupati. Ingat bahwa di negeri yang demokrasi ini Bupati adalah pelayannya kita Bapak Ibu sekalian. Bupati adalah pelayan rakyat Bapak Ibu sekalian. Maka hari ini kami memanggil Bapak Bupati untuk kiranya datang berhadapan bersama kami, untuk kiranya datang berdiskusi bersama kami Bapak Ibu sekalian. Cek. Lanjut ya. Untuk saya serahkan ke orator selanjutnya. Logik. Iya, kami tidak mau berlama-lama di sini ya. Jadi kami minta Bapak Bupati untuk kiranya logik. 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 Sekali lagi kami tekankan kepada masyarakat yang ada di kantor Bupati Bualemo pada saat ini. Kami tidak bawa pentungan, kami tidak bawa pisau, kami tidak bawa pistol teman-temanku sekalian. Hari ini pihak Satpol PP sudah menghadang aksi kami pada saat ini. Sementara mandat Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 menyampaikan aspirasi di muka umum itu adalah hak setiap warga negara Indonesia teman-temanku sekalian. Saya tanya pada Satpol PP, paham undang-undang enggak? Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tahun 1998 menyampaikan aspirasi di depan umum itu adalah hak setiap warga negara teman-temanku sekalian. Hari ini saya sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian melindungi, mengayomi, melayani masyarakat teman-temanku sekalian. Mereka paham dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi mereka. Sekarang saya tanya kepada Satpol PP, paham tidak Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang menyampaikan aspirasi di depan umum teman-temanku sekalian? Asal kalian ketahui, hasil gaji yang kalian dapatkan itu adalah hasil bayar pajak yang dari oleh masyarakat teman-temanku sekalian. Namun lagi-lagi kami bukan hendak mencari ribut dengan Pemda Kabupaten Bualemo. Kami akan menyatakan sikap untuk bagaimana kami meminta pernyataan sikap Bapak Bupati yang terhormat untuk bagaimana mengambil tindakan tegas dalam penegakan supremasi hukum yang kita ketahui telah diputuskan oleh pihak kepolisian sebagai tersangka oknum Kepala Desa di Loato yang hari ini kita ketahui telah melakukan kasus asusila dengan sekretaris desa teman-temanku sekalian. Artinya apa? Pihak kepolisian pun sadar atas tindakan yang telah disalahgunakan oleh oknum kepala desa teman-temanku sekalian. Namun lagi-lagi seolah-olah pihak Satpol PP
mendiamkan suatu kejahatan. Sementara mereka sudah tahu ini kejahatan, mereka sudah mau bela teman-temanku sekalian. Apa dasar yang mereka pakai teman-temanku sekalian? Untuk itu kami datang ke sini, sekalipun jumlah aksi kami sedikit dibandingkan pihak Satpol PP. Jangan katakan kami sedikit, tapi lihatlah nilai perjuangan kami untuk memperjuangkan kebenaran yang ada di Kabupaten Bualemo. Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, menyampaikan aspirasi di muka umum itu adalah hak setiap warga negara teman-temanku sekalian. Untuk itu, selamat datang kepada Iya, selamat datang Bapak Bupati. Bapak Bupati Hari yang terhormat. ini kami rakyatmu izin menghadap kepada Bapak Bupati untuk kiranya mempertanyakan tentang kejelasan mengenai tentang pencopotan ayahanda Bapak Bupati. Untuk itu pertama perlu Bapak Bupati ketahui bahwa kepala desa bila atau Bapak Bupati sudah melakukan tindakan asusila, ya. Tapi sampai dengan hari ini kami melihat bahwa Bupati masih mempertahankan dia sebagai kepala desa, ya. Entah Bapak Bupati mengetahui ini kami tidak tahu. Yang jelas kami meminta sebagai rakyatnya, kami meminta bahwa kepala desa Bilawata yang hari ini sudah melakukan tindakan asusila terhadap sekretaris desanya itu dicopot dari jabatannya Bapak Bupati. Ya, untuk kesinambungan serahkan kepada koordinator lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati, terima kasih. Mohon maaf Pak, terima kasih sudah diterima oleh Pak Bupati bersama Ibu Kadis seluruh jajaran. Tapi untuk hari ini saya mengharapkan agar kami bisa dikirim ke perwakilan ke dalam untuk diterima di dalam. Biar cuma 5 menit, karena jawaban yang kami minta hanya 2. Dikeluarkan SK berdasarkan kajian untuk memberhentikan kepala desanya itu dengan atau belum bisa diberhentikan. Ketika itu tidak bisa diberhentikan atau bisa diberhentikan karena kami masyarakat aksi hanya bisa menyuarakan. Aturan adalah sama dengan jajaran. Kami bukan aturan. Jadi untuk itu kami diterima di dalam Pak. Mohon izin. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup! Saya hanya ingin ada dialog, tetapi karena hari ini di dalam ada rapat, sementara di mana ada lomba MTQ, ya. Di lapangan juga ada lomba. Sebenarnya harusnya kita menghargai orang yang sementara mengadakan lomba karena ini juga MTQ, ya, sebagai penghormatan kita kepada Al-Quran yang sama-sama kita cintai. Tetapi karena teman-teman mau menyuarakan, saya memang kemarin sudah ada surat dan sudah ada laporan juga dari BPD. Sehingganya kalau bisa saya sudah tunjuk tim pembina desa, ya, sesuai dengan surat yang sudah disampaikan. Saya sudah tunjuk tim pembina desa dan saya berikan kesempatan kepada mereka untuk mengkaji, karena untuk memberhentikan kepala desa itu harus berdasarkan aturan yang ada. Nah, kalau memang Bapak Ibu percaya, saya minta waktu 1 minggu, ya. Setelah 1 minggu saya akan undang teman-teman untuk menerima hasilnya, ya. 1 minggu ini untuk mengkaji, ya. Saya minta, apalagi ini sudah menjelang puasa, sampai hari ini kita juga belum menerima, ya. Jadi ya, kas kecil volume, kas kecil volume. Mau cek. Jadi begini Pak Bupati. Kami datang ke sini bukan bicara asas praduga dan tak bersalah. Sesuai
kami punya dasar yang pertama, kajian yuridis dan empiris yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian telah menetapkan memutuskan kasus tersangka oleh oknum kepala desa. Jadi kalau Bapak Bupati mengeluarkan statement sudah menurunkan lembaga pengawas desa, saya pikir kita tidak bisa ragukan instansi kepolisian yang telah menetapkan memutuskan tersangka oleh oknum kepala desa. Ini Bapak Bupati. Jadi begitu. Jadi begini Bapak Ibu, teman-teman, kita hargai, kita hormati proses yang ada. Mau mengeluarkan sebuah surat keputusan, kan tidak begitu hari ini terima langsung kita putuskan. Saya janji tidak sampai 1 minggu sudah ada putusannya. Ya, saya kira begitu. Kita juga harus menghargai teman-teman. Ini kan penetapan ini juga kita harus komunikasi juga dengan Bapak Ibu kepolisian. Ya, kita harus saling menghargai. Saya terima bapak-bapak, saya hargai. Kami juga dihargai mekanisme yang ada. Insya Allah tidak sampai 1 minggu. Ini kebetulan kepala dinas sosial ya. Mana stafnya mana? Pak. Iya. Ini semua ada ya. Ini tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? Tanggal 23. Berarti sebelum tanggal 30 sudah harus ada putusan ya. Iya. Sebelum tanggal 30 saya janji sudah ada putusannya. Oke? Iya. Saya kira ini saja dari kami dan insya Allah sebelum tanggal 30 tolong ya kita pegang sama-sama. Iya, siap. Terima kasih. Masih ada yang mau disampaikan? Silakan. Iya, artinya Pak Bupati, jangan sampai juga ini hanya sekedar menjadi narasi kan. Ya kami akan kawal terus ini sampai dengan tanggal 30. Pak Bupati ini bicara di depannya publik ya. Itu juga kami sudah dokumentasi, ada live di medianya kami. Insya Allah sebelum tanggal 30. Oke. Iya. Saya kira saya berbicarakan di hadapan saksi semua, ada kepolisian juga. Jadi kita sama-sama saling pegang ya. Pegang kalimat saya sebelum tanggal 30 sudah ada putusan. Oke? Ya. Terima kasih. Hidup masyarakat. Hidup rakyat. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati, mohon kurang lengkap tadi. Ini putusan kita tidak tahu kalau putusan apa. Jadi mohon secara ini putusan terhadap siapa dan masalah apa itu yang kami minta. Putusan terhadap Kepala Desa di Loato, Anton Naki. Sebelum tanggal 30 bulan Maret tahun 2022, keputusan terhadap yang bersangkutan sudah diterima oleh Bapak dan Ibu. Oke? Iya. Makasih Pak. Ya, hidup Pak Bupati. Hidup Pak Bupati. Hidup Pak Bupati. Iya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Bualemo yang kiranya mau berhadap-hadapan dengan kita. Untuk itu kita akan menuju ke titik aksi kedua, yaitu kantor DPR.